Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit dan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Oktaviana Anggarekasari, NPM 190115. Yang kedua, Alvina Rizky Sabila, NPM 190132. Yang ketiga, Anissa Putri Damayanti, NPM 190136. Audit dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang pertama, audit syariah. Audit syariah merupakan sebuah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi serta kriteria yang ada untuk tujuan kepatuhan syariah. Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau biasa disingkat AFIS itu menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah untuk memberikan keyakinan atau jaminan di mana suatu kegiatan penilaian untuk meningkatkan kepercayaan pengguna yang akan dituju. Yang selanjutnya itu ada DPS. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank pengkreditan rakyat syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yaitu yang pertama memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Kemudian yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terdapat pelaksanaan operasional bank. Yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Yang kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, regulasi kepatuhan syariah untuk perbankan syariah itu telah diatur di dalam Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai bentuk awal beroperasinya perbankan syariah di Indonesia. Nah, semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, itu sehingga dibutuhkannya peraturan guna untuk menguatkan sistem berjalannya perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, konsep pada audit syariah di dunia. Dalam sebuah penelitian yang ditemukan bahwa konsep serta terminologi yang digunakan dalam pengawasan syariah itu berupa dengan pengawasan konvensional. Ada yang menyebutnya dengan pengawasan syariah, ada juga yang menyebutnya review syariah, dan ada juga yang menyebutnya audit syariah. Audit syariah ini adalah salah satu komponen utama dari kontrol syariah. Ini melibatkan unit administrasi khusus yang menyelesaikan tugas khusus untuk memastikan universitas menjunjung tinggi hukum syariah Islam. Jadi, audit syariah itu merupakan aktivitas konfirmasi dan konsultatif dalam fasilitas yang dirancang untuk memantau dan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi dengan memverifikasi bahwa lembaga mengetahui semua kontrol dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah. Di samping itu, kebijakan dan rencana yang diperlukan untuk penerapan syariah. Independensi pada audit kepatuhan syariah, yaitu ada 3. Yang pertama, DPS dan auditor eksternal menerbitkan laporan dan memverifikasinya. Yang kedua, DPS
menyatakan bahwa aktivitas bank tercermin dalam laporan keuangan sesuai dengan kepatuhan syariah. Yang ketiga, DPS harus dianggap independen oleh pengguna laporan. Independensi DPS Indonesia. Merujuk pada Surat Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 bahwa DPS adalah bagian dari LKS yang bersangkutan penempatannya atas persetujuan atau rekomendasi dari DSN MUI. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI. Di Indonesia, DPS terbatas dalam jumlah. Hal ini yang mengakibatkan adanya beberapa masalah dalam keanggotaan, di mana Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, tidak jarang ditemui merupakan anggota dari DPS dan di beberapa lembaga keuangan syariah. Untuk menjamin ketidakterkaitan DPS, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak DPS di Indonesia, yaitu 1. Anggota DPS bukanlah staf sebuah bank. Yang kedua, anggota DPS dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang ketiga, honorarium anggota DPS ditentukan oleh RUPS. Dan DPS memiliki sistem kerja serta tugas tertentu seperti badan pengawas lainnya. Selanjutnya, analisa pada Dewan Pengawas Syariah yang ada di Indonesia. Dari sini dapat dilihat bahwa DPS belum menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dikarenakan independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu independensi fakta atau fact dan independensi penampilan atau appearance. Yang pertama ada independensi fakta. Independensi fakta ini berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan juga menyatakan pendapatnya. Lalu yang kedua ada independensi penampilan, yang berarti bahwa adanya kesan masyarakat pada akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Hal tersebutlah yang membuat DPS dituntut untuk bersikap independen baik secara fakta ataupun penampilan. Lalu ada analisa model Dewan Pengawas Syariah di Malaysia. Ditemukan dua hal penting yang berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu posisi Dewan Pengawas Syariah tidak boleh merangkap jabatan dengan kepengurusan atau keanggotaan di National Sharia Board. Namun seperti yang ditemukan bahwa National Sharia Board di Malaysia mendapatkan dukungan pendanaan operasional dari pemerintah melalui bank negaranya, sehingga fatwa yang dikeluarkan secara otomatis merupakan bagian regulasi dari Bank Negara Malaysia. Yang kedua itu perbedaan pada posisi Dewan Pengawas Syariah di suatu bank syariah tidak boleh dirangkap dengan posisi DPS di bank syariah yang lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan posisi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia yang masih banyak DPS menjadi bagian dari Dewan Syariah Nasional MUI yang secara fungsinya seharusnya DSN mengawasi DPS. Lalu dapat dilihat jika sistem Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Malaysia, di mana DPS di Indonesia masih belum dapat menjalankan independensi DPS dengan semestinya. Dan hal ini membuktikan bahwa DPS pada Malaysia lebih dapat diandalkan dan sesuai dengan aturan syariah yang ada.
Sekian presentasi penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.